Ini soal prepare streaming. Oke. Kalau udah mulai bilang ya. Oke, bentar. On the way. Hmm. Oke, mulai deh. Udah oke? Aman? Oke, bentar. On the way. Oke. On. Oke, mulai deh. Oke. Udah oke? Aman? Udah. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam dan selamat datang kembali di acara bincang-bincang santai, bincang-bincang ringan, Senior Talk dan FLP Pamekasan. Ini battle match ya. Eh, kita kali ini akan membahas satu topik, yaitu tentang self-love dan perempuan, mitos dan fakta tentang kemandirian emosional. Seringkali kita, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Selama acara ini berlangsung, barangkali kita dapat membangun chemistry atau apa ya, emosional seperti yang akan kita bahas bersama nanti. Perkenalkan, saya Zakiatul Maulidia, aktivis Forum Lingkar Pena Cabang Pamekasan. Saya akan menemani bincang-bincang santai pada kesempatan kali ini. Yang akan kita bahas, tema yang akan kita bahas mengenai self-love dan perempuan, mitos dan fakta tentang kemandirian emosional. Tentunya kita semua tahu bahwa menjadi seorang perempuan itu tidaklah mudah gitu ya. Ini mungkin bahasa klise yang sering kita dengarkan. Kita akan dihadapkan dengan berbagai tekanan, kemudian berbagai ekspektasi dari masyarakat, yang paling utama kadang dari keluarga, dari bahkan dari kita sendiri seperti itu. Kita diharapkan untuk menjadi perempuan yang kuat, menjadi perempuan yang mandiri, perempuan yang self confident atau percaya diri. Tapi terkadang kita juga diharapkan menjadi perempuan yang lemah lembut, penyayang dan peduli dengan orang lain. Tapi nih, apa sebenarnya sih arti dari menjadi mandiri secara emosional itu? Apakah itu berarti kita harus menjadi perempuan yang kuat, kemudian perempuan yang kuat dan tidak menunjukkan sebuah emosi, atau apakah itu berarti kita harus menjadi perempuan yang egois atau tidak peduli dengan orang lain? Malam ini kita akan bahas tentang mitos dan fakta tentang kemandirian emosional dan self love. Tentunya kita tidak akan membahas ini sendirian, tidak pula saya yang membahasnya. Kita akan mendatangkan narasumber hebat kita. Sudah bergabung ya, Mbak Ulfatul Muslimah. Kita akan membahas ini, kita akan membincangkan, membahas, kita akan santai tentang tema yang sudah diangkat bersama beliau, Mbak Ulfatul Muslimah. Halo Mbak Winda. Ya, Mbak Ulfa sudah masuk. Oke.
Ya. Assalamualaikum Mbak Ulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Oke. terdengar? Iya. Sebelumnya salam kenal Mbak Ulfa. Saya Zakia. Oh, halo, halo Mbak Ulfa. Halo. Oke, Oke, Mbak Ulfa sudah bergabung bersama kita ya. Mbak Ulfa, suara saya terdengar. Ini kenapa? Dek Winda bisa bantu share screen? Oke, siap. Oke. Bentar. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Baik, langsung saja ya. Pada malam hari ini kita akan mendiskusikan mengenai self-love. Sesuai dengan tema, yaitu apa temanya? Self-love dan perempuan, mitos dan fakta tentang kemandirian emosional. Jadi, tadi sudah disampaikan sekilas oleh moderator Kak Zakiatul Maulidia berkaitan dengan self-love atau mencintai diri sendiri kayak gitu ya. Jadi apakah self-love itu benar-benar tentang mencintai diri sendiri atau hanya mitos yang sering disalahartikan? Lalu bagaimana perempuan bisa membangun kemandirian emosional tanpa merasa bersalah atau takut dicap? Sorry. Sorry, bentar. Kelihatan? Enggak jadi pakai ini. Sebentar. Duh, salah lagi. Bentar, lah.
Gimana ini? Hmm. Oke, bisa dilanjut ya. Tadi masih ada kesalahan teknis yang kita tidak support. Oke, lanjut. Apakah self love itu benar-benar tentang mencintai diri sendiri atau hanya mitos yang sering disalahartikan gitu ya? Bagaimana perempuan bisa membangun kemandirian emosional tanpa merasa bersalah atau takut dicap egois kayak gitu? Nah, di sini tuh ternyata apa namanya self love dari setiap usia itu berbeda-beda ya. Ternyata dari apa namanya yang saya baca itu ada eh, bermacam-macam bentuk self love yang terjadi pada setiap usia perkembangan. Nah, kemudian di usia yang sekarang, usia 20-an itu, kita itu seringkali dihadapkan dengan kecemasan-kecemasan atau apa anxiety yang sering menimpa remaja remaja atau usia dewasa awal. Nah, itu disebutkan itu ada apa namanya relationship, juga ada keluarga, juga tentang kecemasan apa untuk memilih atau menentukan karir kayak gitu. Terus juga kecemasan tentang finansial atau juga ada kecemasan tentang love atau apa ya pasangan hidup kayak gitu ya. Kemudian ternyata self love itu berasal dari fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita yang menuntut kita itu untuk kemudian mencintai diri kita sendiri kayak gitu. Nah, contoh misalnya kita berhadapan dengan situasi atau sesuatu yang membuat kita itu tidak nyaman. Kayak misalnya karir lagi hancur, hidup lagi tidak bahagia, atau relationship lagi single misalnya, atau juga friendship apa friendship itu yang lagi kita lonely atau sendirian kayak gitu. Nah, itu ternyata menghadirkan kecemasan-kecemasan baru dalam hidup kita sehingga eh, kita itu memang mengharuskan untuk self love kayak gitu. Selanjutnya eh, ada beberapa hal yang membuat kenapa sebentar. Iya. Selanjutnya dari definisi self love tersendiri itu ada di sini itu disebutkan self love itu bukanlah sesuatu yang egois gitu ya. Jadi self love itu bukan tentang menjadi egois tetapi tentang menjadi tentang menghargai diri kita sendiri kayak gitu. Artinya kalau kalau kemudian kita disebutkan bahwa dengar kayaknya. Baik, saya lanjutkan. Duh, terganggu. Jadi di sini tuh
Oke. Mohon maaf, mungkin pematerinya ada trouble sedikit. Teman-teman mohon menunggu ya, mohon bersabar. Kita tunggu sebentar lagi. Oke, sepertinya Mbak Ulfa sudah kembali bergabung bersama kita. Halo Mbak Ulfa, suara saya bisa terdengar? Mbak Winda, suara suara Zaki terdengar ya? Kedengeran, Dek. Jelas kok, jelas. Ini Oke, mungkin ada kendala jaringan mungkin. Karena kebetulan Mbak Ulfa sekarang sedang di rumah, sudah pulang ke Pamekasan. Pamekasan. Semenep ya. Jadi mungkin Iya, eh, iya. ada sedikit jaringan yang kurang enak. Musim hujan juga. Iya, betul. Kayaknya keluar lagi ya. Keluar enggak? Oh, enggak, belum. Halo? Oke, teman-teman, karena pemateri mungkin masih ada trouble, eh, teman-teman bisa bisa apa namanya open mic atau
bukan kamera. Kita sambil lalu kita ini ya, sambil lalu kita apa? Sambil lalu saya sapa-sapa gitu ya. Oke, Kak. Oke, oke teman-teman. Ini cuacanya yang lagi sepi dingin karena habis hujan atau teman-teman yang udah mulai garing atau gimana? Padahal eh, topik yang kita bahas sekarang ini sangat-sangat relate dengan realita yang ada di kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Banyak dari kita sering merasa apa ya istilahnya eh, ragu gitu ya ketika kita halo, Cek, ya. halo, oke. Ketika kita dihadapkan dengan berbagai tekanan, ketika kita dihadapkan dengan berbagai ekspektasi, eh, yang paling mengkhawatirkan adalah tekanan dan ekspektasi yang datangnya dari keluarga kita sendiri seperti itu. Eh, Kadang untuk perempuan dituntut untuk menjadi kuat dan tidak menunjukkan emosinya. Kemudian apakah itu berarti kita harus menjadi perempuan yang egois atau tidak peduli dengan lingkungan sekitar? Eh, itu yang apa namanya yang menjadi sebuah keraguan di hati kita. Tadi sempat dibahas sedikit sama Mbak Ulfa, ternyata apa namanya self love itu ada di beberapa tingkatan sesuai dengan umurnya. Kalau di masa-masa umur kayak kita ya Mbak Win, iya kayak 20 ke atas gitu yang paling menjadi apa istilahnya yang paling menjadi beban beban pikiran ya tentang karir, masalah tentang relationship, kemudian tentang hubungan hubungan asmara gitu ya. Ini mungkin dari teman-teman mungkin ada yang biar nggak garing-garing amat gitu ya. Barangkali saya juga ikutan ngantuk ini. Barangkali ada yang mau sharing, mau berpendapat. eh, what about tentang self love ini? Oke, saya persilahkan. Barangkali Mas Hendra, Mas Hasbullah, atau Mbak Nurul Fadila, monggo. Ya, aku masuk ya. Izin moderator. Oke. Iya. Jadi eh, menurutku sebenarnya tema ini penting sekali karena saya melihat banyak sekali paradoks-paradoks yang muncul di era sekarang ini tentang bagaimana, terutama khususnya perempuan, bagaimana kita memahami tentang mana yang merupakan self love, mana yang merupakan isi, mungkin ada egois dan lain sebagainya. Karena kan terus juga sekarang kan sudah banyak sekali berbagai macam istilah yang mungkin susah untuk kita mengerti tentang bagaimana kita menghargai diri sendiri ya kan. Ada yang memetakan antara ketika saya membeli apa namanya berusaha memahami diri saya sendiri, ada kata yang bilang itu sebagai self care, me time, ada juga yang mengatakan ketika ada orang yang memuji-muji kita berusaha untuk menutupi, ada toxic positivity, body positivity dan lain sebagainya. Semua hal itu seolah-olah di satu sisi menurutku itu bentuk upaya kita menghargai diri kita. Cuma di satu sisi kita juga dibenturkan dengan berbagai macam istilah-istilah bahwa itu adalah bentuk ketika perempuan mulai egois sehingga muncul istilah hedonisme lah atau beberapa apa namanya itu
kita mulai menarik diri dari sosial kita karena merasa bahwa oh circle-nya udah nggak sehat nih misalnya. Jadi ada beberapa istilah-istilah yang mental health lah, terus ada circle lah, setting boundaries dan lain sebagainya. Semua itu sebenarnya bentuk kita memperhatikan diri sendiri. Cuma di sisi lain itu membingungkan kita karena terlalu banyak fenomena-fenomena atau gejala-gejala yang eh, gejala-gejala yang didefinisikan atau dicap sebagai sebuah istilah yang susah untuk kita pahami gitu kan. Makanya kemandirian emosional yang seperti apa nih gitu kan. Pernah juga kan viral juga tentang bagaimana kita berusaha untuk sampai ke titik independent woman gitu kan. Cuman ada lagi kemudian yang membenturkan dengan oh nggak bisa nih, kamu nggak mau jadi independent woman, aku maunya jadi kayak mendapatkan princess treatment misalnya. Jadi kayak berbagai macam fenomena-fenomena ini terutama di era sekarang ya, bagaimana TikTok, bukannya TikTok sih, banyak platform-platform memberikan standar-standar yang membuat kita seolah-olah melihat dengan banyak cermin kita. Sehingga ketika saya melihat, oh aku begini ya, bagusnya tuh kalau kamu bertemu dengan teman yang seperti ini harusnya kamu bla 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 gitu. Oh, kayak gitu tuh toxic bla 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 misalnya. Jadi standar-standar itu kadang membuat kita bingung gitu. Mana yang benar-benar self love nih? Jangan-jangan dengan kita self love terlalu membuat nyaman diri kita sendiri, kita malah terjebak dalam kebuntuan, terjebak dalam apa namanya mageran, terjebak dengan apa namanya itu ya, kayak apa tuh istilahnya, kita membiarkan diri kita terlalu nyaman gitu kan. Mungkin teman-teman merasa gitu juga, cuman saya sebagai perempuan di era 90-an ini yang merasakan ini. Apakah teman-teman Gen Z juga gitu? Sama sih, sama sih. Iya, jadi menurutku memang kemandirian emosional itu penting sih, karena labil tingkat apa kelabilan kita kadang bergantung dengan mood-mood kita di media sosial juga dan lain sebagainya. Jadi menjaga emosional itu lebih urgent sekarang, karena mungkin kalau di masa lalu kan kita tarik ya. Oke, Mbak Winda, aku punya, Ya, aku mm-mm. belum bergabung ya pematerinya. Ini nih, aku punya pertanyaan yang mungkin kurang lebih pengalaman pribadi gitu ya. Bukan pribadi, mungkin selain aku banyak orang yang juga merasakan ini gitu. Eh, Terkadang ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam tekanan dan ekspektasi dari orang-orang, khususnya dari orang tua, dari keluarga gitu, bahkan dari orang-orang terdekat kita yang lain seperti itu menjadi ketika kita menghadapi itu, ketika kita apa namanya mendapatkan tekanan dan ekspektasi itu, kita cenderung menjadi seseorang yang apa ya, yang tidak semakin berkembang gitu. Malah apa yang mereka harapkan tentang kita, kita harus begini, kita harus begitu. Ada beberapa tekanan-tekanan yang mereka berikan kepada kita itu apa ya? Justru malah menjadi penghambat untuk kita berkembang kayak gitu. Nah, itu gimana sih cara mengatasinya, Mbak Yunda? Untuk tekanan dan ekspektasi yang orang-orang terdekat kita harapkan ke kita kayak gitu. Mengurangi ekspektasi, untuk menurutku sih untuk pengalamanku sendiri ya. Bentar. Mungkin bentar ya. Ada suara yang
terganggu, mohon maaf teman-teman. Kalau menurutku sih ekspektasi itu pasti ada ya, karena memang kalau misalkan ekspektasi kalau dalam stoa itu kan ada hal yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Kalau misalkan ekspektasi orang-orang di luar, orang-orang terdekat kita, circle kita, menurutku sih jangan terlalu diambil ya. Maksudnya jangan terlalu dipikirin. Tapi kalau orang terdekat kita, misalkan orang tua gitu kan, karena mereka kan memberikan kontribusi gitu kan terhadap hidup kita. Terus juga mungkin adik-adik kita atau kakak-kakak kita, mereka kan punya peran lah yang juga mungkin perlu kita bahagiakan gitu. Mungkin di satu sisi, misalkan untuk ekspektasi itu ketinggian, maka menurutku perlu kiranya mungkin sharing-sharing atau pendekatan menjelaskan bahwa dunia tidak semudah itu, misalnya Pak dan lain sebagainya kan, tentang bagaimana ekspektasi misalnya ketika sekolah S1 atau S2 atau S3 seolah-olah langsung bisa menjadi dosen gitu, atau jurusan teknik, jurusan industri langsung kerja di perusahaan misalnya. Dunia kan tidak seperti itu. Jadi mungkin perlulah sedikit kita berikan kesadaran gitu bahwa susah untuk sampai di tahap itu, masih proses gitu kan. Pak Jokowi di masa-masa kita kan jadi kerja di tukang kayu kan, tukang kayu ya, ubin gitu kalau nggak salah. Iyalah, jadi banyak orang-orang di usia kita tuh belum sukses, apalagi kita masih perintis kan. Jadi, untuk mencari privilege itu butuh waktu gitu kan, jadi tidak mudah itu, karena membangun dari nol itu memang kayak naik tangga, jadi kita masih naik satu tangga ke tangga yang lain, nggak bisa langsung kita loncat nyampe ke atas, karena kita bukan tidak punya privilege kuasa, tidak punya privilege dan lain sebagainya. Itu sebenarnya penting menurut orang-orang di zaman sekarang gitu kan. Itu sih. Mungkin ini ada Mbak Mabruroh sih yang akan nanti jadi pemantik kita di beberapa minggu ke depan. Barangkali bisa memberikan pencerahan nih Mbak. Atau mas-mas yang lain ada, Kak Nurul Fadila ini kayaknya saya kenal deh. Saya lagi di Koloman ini. Maksudnya di rumah ini ada sound. Rame banget soalnya. Oh iya. Ya. Atau mungkin dari ada Kak Hasbullah nih. Betul. Mungkin sebagai laki-laki gimana, apa cuma perempuan aja? Betul, di 3 perempuan nih. Kayaknya ditinggal kayaknya. Cek. Halo. Lingkungan aku aja, di lingkungan sekitar gitu. Ketika sudah melihat misal si A. Nah, yang paling utama mereka tanyakan adalah apa pekerjaan kamu kayak gitu. Menurut mereka bekerja itu harus keluar dari rumah gitu. Jadi meskipun kita yang misalkan kita work from house gitu, kita kerjanya di rumah, itu tidak mereka anggap bekerja dan tidak dianggap sebagai seseorang yang sudah apa ya, sudah merdeka ketika sudah lulus sarjana, dianggapnya sudah selesai gitu ya, tinggal melanjutkan, tinggal menuju apa yang cita-cita yang mereka inginkan kayak gitu. Nah, itu seringkali Zaki lihat mereka melihatnya seperti itu, melihat kita yang nggak kerja keluar itu, yang nggak keluar rumah itu berarti nggak bekerja kayak gitu. Terus mereka memandangnya sebagai kita itu adalah orang yang pengangguran, padahal kadang pekerjaan kita sekarang ini meski dari rumah kayak
misal seperti Mbak Winda gitu kan ya, freelance kayak gitu, itu kan menjadi apa, kenyamanan tersendiri. Aku enak, aku nyaman loh kerja kayak gitu. Nah, gimana tuh Mbak Win? Meskipun kita sering sudah menjelaskan gitu, mereka tetap nggak mau dengerin gitu. Ah, pokoknya kamu nggak kerja kayak gitu. Pokoknya kamu nggak kayak si mereka-mereka yang kerjanya pakai sepatu, berdasi kayak gitu, Mbak Win. Nah, gimana tuh Mbak Win? Selain menjelaskan ke orang-orang. Eh, Kalau menurutku sih orang-orang itu sebenarnya mereka tidak benar-benar bertanya sih, mereka cuma butuh bukti aja. Jadi kalau yang banyak paling ampuh sih untuk membuat mereka berhenti membicarakan kita ya, bolehlah sekali-kali mungkin kalau kita lagi menunjukkan gitu. Kayak misalnya eh, aku cerita mbakku ya, aku tuh dulu kayak orang bilang kayak oh kerja bla 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 misalnya. Terus tiba-tiba ada rezeki bisa kebeli kendaraan gitu kan terus kayak lewat depan rumah orang-orang tuh aku mikirnya kayak ketika di depan orangnya kadang orang kayak oh kamu ya bla 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 misalnya atau misalnya kayak misal apa ya eh, hari raya misalnya Hmm. kan orang kan "Wah, ini nggak kerja bla 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 misalnya kan kadang susah kan menjelaskan bahwa ada freelance ada content writer ada design apa web developer misalnya data analis semuanya kan via bisa kita lakukan via online gitu kan bisa kita gunakan via daring aja nggak perlu bisa work from Iya. anywhere gitu kan bisa kerja dimanapun tanpa nggak harus kita kerja kantor misalnya cuman menjelaskan ke orang-orang yang kan di zaman kita kayaknya susah gitu. Cukup buktikan aja bahwa ada hal yang sudah kita upgrade nih entah kita upgrade personality kita upgrade orang-orang yang orang-orang lihat gitu kan kalau orang tua sih kayaknya eh, kita upgrade penghasilan aja kayaknya mereka mulai sadar gitu kan ini kan kita kerja begini ini kan dapat segini misalnya orang tua kayak oh ya silakan kamu tidak usah keluar rumah misalnya kadang eh, karena kadang orang tua kita mikirnya itu kan agak pragmatis ya realistis Hmm. gitu Iya, iya, ya iya. kan kadang beli sayur aja deh gitu kan di dapur tiba-tiba ada sayur ada oh ini hasil kerja bla bla oh kerja ya udah nggak apa-apa nggak usah keluar rumah nggak disuruh-suruh gitu gitu kan kadang hal-hal kecil begitu menjelaskan daripada kita harus menjelaskan data analis tuh begini 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 kalau misalnya paham mungkin nggak apa-apa kalau nggak paham mungkin cukup kayak lihat Cuma aja ini loh ya. penghasilku nambah bla 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 gitu itu sih saran Iya, terkadang. sebenarnya dari masa-masa itu susah Jadi juga orang-orang gini. cuman daripada kita sibuk Mm-mm. orang kan mending kita sibuk mencari jalan lain untuk mengupgrade diri sendiri gitu kan ya nggak sih Iya. Cuman kan kadang kita risih sendiri gitu kan. Nggak iya sih nggak kelar gitu jadi pembicaraan ya kan. Ini contoh ya. Tapi nggak apa-apa di lingkunganku mungkin atau barangkali juga di lingkungannya Mbak Winda karena kita sama-sama tinggal di desa gitu ya. Mungkin kayak gitu ya kurang lebih. Iya benar juga sih Mbak Win. Kadang apa yang mereka lihat adalah realita. Tadi Mbak Ulfa gabung kayaknya. Hmm, nah, ini sedang sambil ku ini kayaknya ada jaringan masalah masalah jaringan kayaknya iya, iya. ini Aku juga gitu dulu. Aku juga posisi di narasumber Ini juga tiba-tiba hilang. ini ada komentar dari Fadilah kayaknya. Nur Fadilah. Hmm. Boleh saya menanggapi Mbak atau sharing Oh, juga? oh iya, monggo monggo dipersilakan. Nah, ini nih, keren banget. Dari tadi memang diharapkan yang seperti ini. Monggo Mbak Nurul Fadilah. Kayaknya saya kenal juga nih ya, pernah ketemu kita atau enggak tahu deh. Takut ya salah aku orang. punya teman namanya Nur Fadil juga ada tiga sih mungkin kali aja dikenal Iya, iya. Kasih ini. Oke, dipersilakan Mbak Nurul Fadilah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar Mbak-mbak semua? Semoga sama-sama sehat ya. Alhamdulillah di kesempatan kali ini bukan saya tidak sempat ya mungkin karena kebanyakan males untuk bergabung gitu. Sama-sama berarti. Alhamdulillah ya. Dari sini saya itu kayak kayak saya itu tertarik sama yang namanya judulnya itu sama temanya gitu. Soalnya terkait dengan kehidupan saya sehari-hari atau yang ada di lingkungan di rumah itu. Mm-mm. Begini, benar apa kata Yunda, apa kata Mbak Winda tadi yaitu mereka itu tidak apa ya? Apalagi kita kan biasanya itu kan apalagi lulusan S1 kan pastinya mereka itu membutuhkan yang nama pembuktian seperti itu. Nah, setelah saya itu pulang ke rumah kan saya itu posisinya sekarang lagi lanjut S2 kan. Nah, yang saya dengar atau ketika saya itu pulang ke rumah, ketika balik ke rumah itu bilang kayak gini, "Loh, kamu lanjut S2 ya? Mau jadi apa kamu? Mau kerja di bank, bla bla, atau mau jadi dosen atau dan lain sebagainya." Nah, seperti itu saya itu merasa terganggu. Loh, kalau kita itu melanjutkan pendidikan, apakah harus jadi dosen ataukah harus kerja di bank atau gajinya dengan sekian seperti itu. Nah, dengan hal ini saya itu minta pendapat dari Mbak itu bagaimana cara menanggapinya. Benar apa kata Mbak tadi itu. Nah, terus saya itu pekerjaannya saya alhamdulillah saya itu ngulsop gitu. Dan juga ada teman kemarin itu bilang, saya kan posisinya sekarang itu pengangguran, tidak kerja keluar rumah gitu. Tidak kerja keluar rumah atau kerja kantoran yang bersepatu, pantofel dan lain sebagainya. Saya itu hanya sebagai berpakaian santai dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah untuk kebutuhan sehari-hari saya itu untuk SPP S2 meskipun saya itu tidak Tidak memperoleh atau dalam berbentuk nyata seperti barang, sepeda, HP dan lain sebagainya. Tapi saya itu alhamdulillah bisa membiayai kehidupan saya sehari-hari selama saya tinggal sendiri di kota perantauan seperti itu. Teman-teman saya itu nanya, "Loh, kamu kan nggak kerja, terus kamu itu dapat dari mana?" dan lain sebagainya. Terus orang rumah bilang seperti ini, "Kamu itu kenapa nggak kerja di kantoran dan lain sebagainya," seperti itu. Nah, saya itu merasa terganggu dengan hal seperti ini, Mbak. Bagaimana cara menanggapi hal seperti ini? Dan saya itu meskipun tidak kerja di kantoran atau yang bersepatu, tapi saya alhamdulillah yang tadi itu bisa menghidupi dari biaya kuliah untuk bayar SPP S2, terus dari kehidupan saya sehari-hari. Soalnya kan hidup di kota itu kan kalau tidak tinggal sama orang tua, apalagi didonaturin kan. Nah, itu saya itu alhamdulillah bisa menghidupi diri sendiri gitu, Mbak. Meskipun saya itu tidak membeli barang dengan berbentuk wujud nyata seperti itu. Mungkin hanya ini yang saya dapat sharing seperti itu, Mbak. Mungkin ada masukan dari Mbak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nurul Fadilah. Barangkali teman-teman yang lain nih selain Mbak Winda. Teman-teman, Sekarang sebenarnya ini Kak nih ya, sama laki-laki sebenarnya. Kalau kita di sini kan kita biasa sharingkan tentang banyak hal gitu kan. Kita bisa secara emosi, kita bisa merilis emosi dengan berbagai macam ekspresi gitu kan. Bisa dengan makan sebelah gitu kalau lagi emosi kan. Bisa dengan shopping misalnya atau scrolling. Ada cara-cara merilis atau mencari teman curhat gitu kan biar kayak lega nih gitu kan. Nah, saya penasaran dengan istilah laki-laki tidak bercerita gitu kan. Lalu bagaimana laki-laki ini merilis emosi gitu kan? Apakah laki-laki tidak bercerita tiba-tiba bunuh diri? Kan membahayakan dong. Gitu kan. Jadi gawat itu.
Kebetulan di sini kan ada beberapa laki-laki nih, entah mewakili atau apapun nanti bisa di-sharingkan. Apakah benar-benar laki-laki tidak mau bercerita? Apakah karena stigma budaya patriarki yang membuat laki-laki nggak boleh nangis, seolah-olah laki-laki tidak pernah punya masalah gitu kan? Laki-laki tidak, tapi berkarya Allah itu. Iya. Jadi Kayaknya, kayak kayaknya sih nggak mungkin deh kalau nggak pernah nangis gitu. kenapa? Kayaknya nggak mungkin deh kalau nggak pernah nangis, Mbak Winda. Mungkin cuman di publik aja. Bisa jadi sih. Cuma kan Ini stigma nih, bahwa ada komen. Ada laki-laki komen. Laki-laki tidak bercerita tapi berkarya kan. Sama aja. Karyanya bentuknya cerpen. Cerita kan? Maaf ya, Steve. Sebenarnya sih laki-laki itu bukan tidak pernah menangis. Saya itu pernah itu menemukan yang namanya laki-laki itu di satu sisi dia itu punya masalah atau punya persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Nah, dia itu nangis ke saya pribadi, serius itu. Nangis. Makanya saya itu Wah, nggak percaya kalau laki-laki itu nggak pernah menangis seperti itu. fakta baru terkuak berarti Mbak ya ini ya. Ya, kenapa nggak nih? mungkin laki-laki nggak cengeng seperti itu. Memang laki-laki itu mungkin ditakdirkan untuk tidak cengeng seperti itu. Namanya juga manusia kan. Kita itu kan sama-sama sama kedudukan juga manusia kan, makhluk hidup gitu. Makhluk cipta Mm-mm. yang diciptakan seperti itu. Kalau laki-laki itu tidak tidak pernah bercerita, lu berkarya tadi itu ya ada juga memang seperti itu. Tapi mayoritas yang saya kenal ya, laki-laki itu pasti menangis gitu. Cerita curhat seperti saya itu sering ketemu laki-laki kayak gitu. Cerita curhat gitu, sama pacar dan lain-lain sebagainya. Waduh, gawat nih. Gimana nih tanggapan para laki-laki? Ayo dong, biar nggak selalu perempuan Oke, saya yang boleh masuk. jawab. Oke, silakan, silakan. Nah ini nih, ini nih laki-laki. Ini masuknya ini mau bercerita, mau nangis, mau apa nih? Apa mau Meluruskan Izinkan turut saya untuk mengeluarkan 10.000 kata saya. ya nggak Lebay sampai banget. Ini nih yang komen lebay, tapi ternyata lebay juga orangnya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau perempuan dikasih mendominasi, ternyata laki-laki mulai tertindas ya. Ini feeling kamu aja ini. Feeling sampean aja. laki-laki sama perempuan sama. Oke, baik. Ini temanya tentang self love ya kan ya, self love ya gitu. Mohon maaf kalau pronunciation-nya masih kurang tepat kayak gitu. Karena saya belajar bahasa Inggrisnya sudah beberapa kali di kursusan, namun setelah itu pindah lagi akhirnya agak kelupaan gitu kan. Nah ini katanya yang laki-laki nggak bercerita. Ini bercerita sudah. Oke, baik. Teman-teman masih terpengaruh ya dengan atau masih belum bisa move on dari tahun 2024 kemarin. Yang pertama, banyak sekali stigma kepada laki-laki, terutama seperti laki-laki tidak bercerita, seperti itu. Sebenarnya dari dulu laki-laki itu suka cerita, ya kan? Pertama, dia berceritanya itu melihat momen. Momennya apa? Kalau memang cerita itu bermanfaat, itu biasanya langsung ditulis. Seperti halnya yang dirilis oleh Habibur Rahman El-Zirazi, Bumi Cinta, ya kan ya? Atau juga seperti Ketika Cinta Bertasbih dan sebagainya kayak gitu. Nah, selain itu juga para tokoh-tokoh Islam seperti Imam Al-Ghazali ya kan, itu kan sebenarnya mengungkapkan dengan sebuah cerita-cerita. Nah, setelah itu adalah menanggapi dan juga mengomentari hal-hal yang ada atau sesuai dengan fenomena itu kayak gitu. Dan juga apabila laki-laki tidak menangis, tentu menangis. Karena menangisnya laki-laki itu adalah ketika dia sudah mulai luntur keimanannya. Kayak gitu. Jadi tidak membuang sia-sia air matanya hanya soal cinta kepada sesama manusia, melainkan adalah kepadanya.
Oh, shit. N-nya itu huruf besar ya, bukan huruf kecil. Kayak gitu ya kan ya. Namun memang sering kemarin saya juga pernah menulis tuh kemarin itu kan di feed Instagram saya di @a.hendra_purnomo. Itu saya mengatakan laki-laki memang tidak diwajibkan untuk bercerita, bahkan tidak disarankan untuk bercerita, melainkan adalah laki-laki harus berkarya kayak gitu. Karena cerita, kalau semuanya bercerita, siapa yang mendengarkan? Perempuan bercerita, maka laki-laki yang mendengarkan. Kalau perempuan yang mengeluh, maka laki-laki yang terus menyabarkan, kan kayak gitu. Dan juga serta menguatkan kayak gitu. Jadi semuanya adalah makanya dalam Al-Quran itu sebenarnya disampaikan oleh Allah bahwasanya setiap kita sedih hendaklah kita adalah kembali padanya kayak gitu, bukan kembali pada penyesalan yang hanya terus menyesali hal-hal yang tak penting. Makanya dari situ la tahzan innallaha ma'ana kan kayak gitu kan ya. Jadi jangan kita sekali-kali berlarut-larut dalam kesedihan itu, melainkan adalah kita harus bangkit dan keluar dari itu. Itu adalah bagian juga dari self love, gitu kan ya. Itu adalah mencintai diri kita sendiri. Nah, tadi juga saya mendengar dari ceritanya Mbak Nurul Fadilah ya kan ya. Gimana nih? Saya banyak dari orang-orang gimana kita mau menghidupi dan lain sebagainya gitu kan ya. Kalau kita hanya mendengarkan perkataan orang lain, tetangga dan lain sebagainya, kita tidak akan pernah melangkah. Tetapi kalau kita bangkit, ya kan, bagaikan cerita si apa itu, apa itu ya namanya, kura-kura dengan yang apa itu, yang kura-kura akhirnya menang ya kan ya, kayak gitu. Itu kan adalah sebuah tindakan yang mengajarkan kepada kita itu jangan mendengarkan sesuatu yang dianggap oleh orang lain itu kita akan mustahil untuk melalui kayak gitu. Ya udah jangan dengarkan saja. Saya juga sering kok yang dengar-dengar kayak gitu. Bahkan dari dulu, dari masih SD ya kan, ya masih mondok masih di usia saya masih di bangku MT SMA, saya sering mendengarkan, oh kok gitu, kok gini, kok gitu ya kan ya. Saya biarkan saja karena hal itu adalah saya jadikan hal itu adalah sebagai bentuk penyemangat, bukan adalah peluntur, kayak gitu. Juga sama dengan saya juga memimpin di organisasi, ya kan ya. Saya juga pernah diamanahi memimpin di organisasi. Itu sama. Banyak orang-orang yang ingin menggagalkan, atau meragukan. Ini harusnya seperti ini, seperti itu, ya kan ya. Namun apa yang saya lakukan dan apa yang menjadi prinsip saya, yaitu adalah jadikan kritikan itu adalah sebagai pemacu semangat, dan jadikan tepuk tangan itu adalah sebagai cambukan kayak gitu. Bukan kita selalu berbuat baik, berbuat hal-hal yang lain ya kan ya dan sebagainya, baik terutama di dunia nyata kita yang sering diragukan, itu jangan sampai kita terlalu baperan ya kan ya, tetapi harus kita banyak berperan dan banyak hal-hal yang kita lakukan sebagai itu cambuk ya kan ya, pukulan keras untuk kita itu memacu lebih semangat lagi gitu. Itu adalah barangkali itu bagian dari bentuk mencintai diri kita sendiri. Karena kalau kita termasuk dalam perangkat orang lain yang meragukan kita, justru itu bukan adalah sebagai bentuk mencintai diri sendiri, melainkan adalah sebuah hal kehancuran bagi diri kita sendiri seperti itu. Maka untuk melawan melawan keraguan-keraguan itu, keraguan dari orang lain, maka kita harus lawan dengan karya. Ya kan ya? Kata Pak Anies itu, kritikan harus selesaikan dengan karya. Ya intinya seperti itulah kan ya. Oke, itu dulu teman-teman, barangkali dari teman-teman dulu yang mau berbicara.
Ya, menarik sekali ya. Lah, mungkin laki-laki mewakili laki-laki yang lain tentang self love gitu. Apakah cuman tadi kan bicara tentang bagaimana banyak pandangan tentang bagaimana harus berkarya gitu kan. Ya kan Mbak Zaki ya. Cuman aku mulai bertanya-tanya nih gitu kan tentang bagaimana mungkin kegelisahannya Habibur Rahman El Shirazi sehingga menghasilkan Bumi Cinta misalnya, atau kegelisahannya sudah namanya Tan Malaka sehingga jadi Madilog misalnya. Kegelisahan kita kan tidak sebegitunya gitu kan. Menghadapi zaman sekarang kadang apa namanya banyak sekali problem-problem yang susah untuk dijelaskan. Ada fase-fase, mungkin fase-fase kan ada, pernah kemarin penelitian mengatakan bahwa quarter life crisis atau usia-usia seperempat menuju seperempat abad nih adalah fase-fase ketika kita mulai mempertanyakan dan mencari jati diri gitu kan. Maka di saat fase-fase seperti itu emosi-emosi kita labil dan kita seolah-olah diuji dengan emosional kita yang belum stabil, dengan pertanyaan terhadap diri sendiri, butuhnya aktualisasi diri dan lain sebagainya. Di fase-fase itu kan tidak semua orang mampu gitu kan. Beberapa mungkin ada yang insecure, ada yang dan lain sebagainya. Kalau menurutku sih sebagai perempuan, quarter life crisis biasanya dibentukkan dengan stereotip tentang bagaimana perempuan menjadi gitu, bagaimana menjadi perempuan. Seperti misalnya menuju umur 25 itu, walaupun sekarang sudah lebih ya. Menuju umur 25 itu kayak oh kok aku belum, kayaknya ada temanku 25 udah jadi PNS. Oh, temanku udah mau usia segini udah nikah. Oh, temanku udah sebegini udah bla 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 bla. Atau minimal oh umur 25 teman-temanku udah pada glowing tuh gitu misalnya, atau dan lain-lain gitu kan. Eh, ada stereotip yang digiring seolah-olah perempuan harus mencapai standar semacam itu. Nah, penasaran nih dengan laki-laki, bagaimana laki-laki menghadapi standar-standar bahwa laki-laki itu harus mapan gitu, laki-laki harus bla 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 bla, kan banyak sekali stigma-stigma terhadap laki-laki kan, bahwa laki-laki harus bla 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 gitu kan. Pernah nggak sih laki-laki merasakan hal semacam itu? Atau bagaimana merilis emosi atau ketika dibenturkan dengan realita bahwa hanya wakil presiden kita yang umur segitu jadi wakil presiden gitu kan. Di umur-umur kita mungkin belum gitu. Atau uh, ya banyak sekali contoh-contoh orang-orang yang punya privilege gitu ya. Dan bagi laki-laki mungkin di usia itu masih mencari jati diri gitu. Halo Kak Zakia. Halo, halo ya, ya. Halo, Itu sih Oke, saya masuk lagi. Masuk ya. Iya, kenapa? Oke, saya mau menanggapi tentang ini apa, Mbak Winda. Tadi pertanyaannya itu kan, apakah laki-laki pernah merasa dirinya harus gimana tadi? Harus mapan. Harus mapan gitu kan ya dan sebagainya. Ya. Apalagi selain itu? Ada lagi? Gak ada ya? Harus, iya pokoknya mencapai apa ya? Nah, Kesuksesan. dunia dan baik. semesta. Kalau laki-laki, sebenarnya laki-laki itu yang pertama itu bukan mereka harus mapan, enggak. Melainkan adalah yang pertama jadi tanggung jawab laki-laki adalah harus menjadi orang yang bertanggung jawab, yaitu. Kalau soal mapan atau tidak itu adalah perihal yang itu masih nomor keberapa gitu kan ya. Dan juga laki-laki itu tidak, ya mungkin ada yang mungkin sebagian, tapi pada umumnya laki-laki itu tidak ada hal yang seperti itu. Yang menjadi target utama adalah laki-laki harus memiliki tanggung jawab yang besar, baik di ranah keluarga atau di ranah yang lain kayak gitu. Dan selain itu memang apakah laki-laki harus mencapai targetnya? Iya, karena kita dalam Al-Quran saja sudah diperintahkan kan ya, bahwasanya kita sebagai manusia, baik laki-laki atau perempuan, yang memang harus mencapai sebuah impiannya. Atau
kita harus terus berusaha untuk merubah diri kita sendiri, kan kayak seperti itu kan ya. Nah, kalau kata lainnya harus kita berfastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan, baik itu perempuan maupun laki-laki. Dan laki-laki itu adalah melakukan bagian dari tanggung jawabnya. Itu bukan artian mapan, melainkan adalah artiannya bagaimana kita bisa menafkahi, memberikan hal-hal yang menjadi tanggung jawab laki-laki di dalam rumah tangga, ataupun bagi dirinya sendiri sebagai bentuk cinta pada diri sendiri, ya kan ya, cinta terhadap keluarga dan juga cinta terhadap yang lain kayak gitu. Karena memang pada dasarnya kita kan berusaha terus berprestasi itu kan adalah untuk mencapai sebuah keberlangsungan hidup, ya kan? Keberlangsungan hidup kita sebagai pemuda, utamanya pemuda yang mandiri, karena setiap manusia itu baik laki-laki atau perempuan adalah dituntut untuk menjadi orang yang mandiri. Mandiri dari segi pemikiran, independency of think, ya kan, atau pikiran. Dan yang kedua adalah kita harus mandiri dari segi finansial. Dan selain itu kita harus memperkaya pengetahuan, kan seperti itu. Nah, kenapa kita harus mandiri dari segi finansial, emosional, dan sebagainya? Biar kita itu tidak hanya menjadi sebuah ekor, ya kan? Karena manusia itu kan ada periodenya, ada periodisasinya, akan terus berkelangsungan dan akan terus ada bibit-bibit baru yang harus kita regenerasikan, kayak gitu kan? Harus yang kita didik seperti itu. Jadi makanya di situ kita sebagai anak bangsa utamanya adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang mandiri baik emosional maupun finansial kayak gitu. Emosional itu adalah bagaimana kita menguatkan emosional kita menghadapi suatu hal, problem, ya kan, dan lain sebagainya. Karena tidak selamanya kita selalu kebergantungan kepada orang lain atau kepada orang tua ataupun lain sebagainya, seperti itu. Dan juga kemandirian finansial adalah sebagai penyokong untuk kita untuk keberlanjutan, baik dari segi kita utamanya di ranah pendidikan, di ranah bisnis, ataupun di ranah-ranah yang lain seperti itu kan ya. Jadi di situ. Jadi intinya laki-laki tidak pernah dituntut, dan mungkin cuma ada sebagian laki-laki harus yang tadi itu pada sejatinya tidak. Nah, kalau saya mengatakan itu harus, maka bukan berarti itu adalah atau bagi mereka yang menginginkan suatu hal itu, ya kan ya, itu bukan berarti itu adalah karena doktrinisme dari patriarki. Melainkan memang adalah sebagai sifat-sifat manusiawi yang dimana kita itu adanya sebuah pengakuan, ya kan ya, pengakuan agar kita dibilang ini, kayak dibilang itu, kayak dan sebagainya. Ya pada dasarnya, kalau saya mau selalu memandang, itu adalah sebagai bentuk bagian dari cita-cita besar kita untuk mencapai sesuatu dan juga ikut berlomba-lomba, seperti itu. Oke, sudah ya Mas Hendra. Ya, sudah lanjut ke yang lain dulu. Oke, Ini selain masih yang ini banyak ini. juga banyak laki-lakinya nih di sini. Barangkali yang lain mau ada yang bersuara, ada yang mau bersuara juga. Monggo silakan. Selain Mas Hendra nih, barangkali takut teman-teman bosen gitu ya. Yang lain juga harus pick up. Atau sudah terwakilkan ke Mas Hendra?
Nih, Mas Ozi nih, Mas Ozi nih bergabung sama kita. Mas Ozi gimana? Biasanya Mas Ozi ini sering ini menyampaikan pendapatnya. Halo Mas Ozi, suara saya terdengar? Halo, Mas Ozi. Sepertinya tidak terdengar. Atau Mas Budi, juga Mas Reza. Monggo. Mungkin yang Teman-teman ada perempuan lagi dulu yang, mungkin. perempuan. Oke, Mbak Winda. Gimana nih Mbak Winda? Mbak Winda. Yang perempuan, Mbak Map gak bisa. Mbak Map lagi di acara. Stop session. Oke, mungkin karena kayaknya sudah tidak memungkinkan kayaknya ya kalau misalnya kita sambil tunggu aja. Cuma mungkin sesekali kita buka, saya bantu share materinya juga Enak itu. Nanti sambil. kalau ada PPT-nya mungkin di-share Mbak Win ke grup. Yap, bentar ya. Coba share dulu karena mungkin sebenarnya membaca tentang self love dan perempuan itu seperti kita membaca kehidupan kita sekarang kali ya. Karena memang membicarakan tentang self love itu adalah perihal membaca diri seumur hidup ya. Gitu. Kelihatan ya? Iya. Ya, kelihatan. Mungkin saya bantu jelasin dikit ya sepemahaman saya, nanti teman-teman bisa sharing juga. Ini kita sistemnya pemantik aja, saya hanya berusaha memantik sedikit tentang bagaimana dijelaskan dalam PPT yang sudah disiapkan Mbak Ulfa. Mungkin nanti sisanya diskusinya bisa di grup kebetulan Mbak Ulfa kan juga udah gabung di grup juga. Nanti sisanya kita bisa diskusi bebas dan sharing-sharing lah, karena membicarakan tentang perempuan adalah pembicaraan yang tidak pernah pupus sepanjang zaman, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Karena perempuan ya mau diakui atau tidak adalah salah satu siram. Membicarakan tentang perempuan itu seperti membicarakan hal yang tidak pernah membosankan, karena memang perempuan itu adalah makhluk yang paling indah. Anggap saja begitu ya, kaum laki-laki. Karena katanya betapa kalau kita tidak bisa membayangkan bagaimana dunia ini tanpa perempuan, begitu kan? Walaupun banyak sekali perempuan-perempuan yang bentar. Ini agak rame ya. Oke, kedengaran teman-teman? Iya, kedengeran. Iya, jadi bicara tentang self love itu adalah cara mencintai diri kita sendiri gitu kan. Kenapa itu penting? Karena kita melihat gejala sekarang bagaimana mungkin di Asia Oke. Jadi kenapa kita perlu membicarakan tentang self love? Karena misalnya kita melihat bagaimana tragedi di Korea tentang banyaknya perempuan, bahwa artis-artis yang seperti misalnya Sulli, mungkin teman-teman yang suka K-pop tahu Sulli FX, salah satu personil grup band girl band FX yang bunuh diri. Kita melihat seolah-olah tidak ada masalah dengan hidupnya, dia cantik, dia populer dan lain sebagainya. Cuman yang salah adalah banyak sekali kejadian bunuh diri yang terjadi yang menimpa artis-artis, yang menimpa orang-orang yang di situ dijadikan sebagai pilihan terakhir, sehingga seolah-olah dia sudah tidak punya pilihan hidup lagi selain bunuh diri.
selain bunuh diri gitu kan. Karena kebanyakan yang pertama karena komen netizen yang menganggap bahwa kamu kok tubuhnya begini bla 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 dan lain sebagainya. Nah, kenapa itu penting? Kita membahas tentang self love. Sekali lagi, kalau orang-orang yang memilih untuk bunuh diri, mereka sudah kehilangan dirinya secara jiwa dibandingkan dirinya secara fisik gitu kan. Makanya banyak sekali yang kemudian mental hal itu digejar-gejarkan bahwa kita semua harus mencintai diri kita sendiri gitu kan. Itu adalah sebagai antitesis bagaimana kita menetralisir atau sebagai filter bagaimana kita berusaha membentengi diri kita dari hal-hal yang sebenarnya bukan bagian dari kita dan tidak memberikan sumbangsi penting dalam hidup kita. Misalnya begini, kita tahu bahwa di Indonesia rata-rata perempuannya kulitnya sawo matang, kuning langsat, karena memang cuacanya ada panas, kita ada 2 musim di sini, dan kita secara geografis kita berada di wilayah yang tidak dingin seperti di Amerika, di Eropa dan lain sebagainya. Sehingga dinominasinya orang-orangnya yang warna kulitnya begitu gitu kan. Lalu kita kemudian berusaha untuk sampai kepada orang-orang yang ada di iklan sabun, ada di iklan apa lagi itu biasanya iklan skincare yang putih gitu dan lain sebagainya. Padahal kita tahu bahwa warna kulit, pigmen kulit itu sudah ada gitu kan. Saya pernah membaca salah satu artikel itu yang mengatakan bahwa pigmen asli perempuan, misalnya warna paha misalnya atau warna dan lain sebagainya yang tidak terpapar matahari lah, itu sudah pigmen warna kita gitu kan. Upaya-upaya untuk merubah semua itu sekali lagi tidak semuanya sehat. Beberapa mungkin bisa menggunakan jalur minum jus, minum makan buah dan lain sebagainya. Tapi tidak jarang orang-orang yang ingin menempuh jalur instan, sehingga minum minuman yang memutihkan dan lain sebagainya. Padahal itu di beberapa tahun kemudian itu akan memberikan dampak jangka panjang terhadap tubuh kita, gitu kan. Banyak sekali yang kita upayakan supaya diri kita menjadi ideal seperti yang diidealkan oleh atau yang dicitrakan oleh media-media dan industri kecantikan. Siapa tuh namanya? Saya lupa. Yang bicara tentang kesadaran itu namanya saya lupa. Dia mengatakan bahwa ada ideal image yang ada citra yang kita idealkan. Misalnya saya ingin menjadi kayak Nikita Willy nih misalnya, sehingga ideal saya tuh Nikita Willy gitu. Gimana caranya sih bisa kayak Nikita Willy misalnya, sehingga saya berusaha untuk meniru bla 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 dan lain sebagainya. Kita berusaha untuk sampai kepada ideal image itu, sehingga kita tidak sadar bahwa kita sedang merusak dan menyakiti diri kita sendiri. Kalau dalam Islam dilarang pasti kan, karena menzolimi diri sendiri sampai berpakaian kayak gembel itu oleh Islam tidak dibolehin. Kenapa? Karena itu bentuk tidak menghargai diri sendiri gitu kan. Berpakaianlah yang layak sebagai bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri. Kayak kita mandi, makan dan lain sebagainya, makan makanan yang baik dan lain sebagainya. Itu kan adalah bentuk mencintai diri kita sendiri. Nah, terus juga di sini ada self love, bukan egois. Self love itu bukan egois di sini karena tadi upaya menghargai diri kita sendiri gitu kan. Kayak misalnya kalau misalkan saya pakai skincare gimana ya, nggak apa-apa, itu adalah bentuk mencintai diri kita sendiri. Yang penting adalah ada kadar-kadar yang misalnya kita harus memastikan bahwa yang kita gunakan itu tidak untuk tujuan instan sampai mengkonsumsi secara berlebihan, atau tidak merubah yang sekiranya itu bisa menyakiti diri sendiri. Misalnya diet sampai tidak makan sampai kurus banget misalnya, agar terlihat ramping demi dilihat langsing oleh orang lain atau oleh pacar kita oleh pacarnya misalnya, oleh laki-laki dan lain sebagainya misalnya. Itu kan adalah bentuk menzolimi diri kita sendiri. Terus ada penerimaan diri. Saya pernah di fase ini bahwa saya pernah hampir mengutuk diri saya sendiri, merasa bahwa kok aku begini ya, kok aku pendek ya, kok aku begini begitu dan lain sebagainya. Ada usaha-usaha untuk usaha-usaha untuk mengutuk seolah-olah saya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.
Saya tidak sesuai dengan standar-standar yang di masyarakat. Di circle saya semuanya tuh tinggi badannya tuh 160-an gitu kan. Kenapa sih pendek sendiri gitu? Apakah saya stunting gitu kan? Sampai pernah di pemikiran yang seperti itu gitu kan. Sampai saya bertanya kepada orang tua saya, dulu waktu imunisasi lengkap nggak sih gitu kan. Saya sampai bertanya seperti itu gitu kan. Karena merasa bahwa kok begini ya gitu kan. Atau mungkin teman-teman yang merasa entah warna kulitnya agak gelap lah, atau misalkan ada lain sebagainya lah yang tidak sesuai dengan citra media atau orang-orang yang dianggap sempurna oleh masyarakat kita, misalnya putih cantik, itu kan sebenarnya sangat tidak apa namanya ya, sangat tidak apa tuh, tidak menghargai gitu kan, bagaimana banyak sekali berbagai warna kulit yang ada di Indonesia misalnya. Nah, yang pertama adalah kita perlu menyadari bahwa saya sempat yang membuat saya sedikit sadar itu ketika saya membaca sebuah artikel yang mengatakan sebuah buku yang mengatakan begini. Ketika atau dalam ilmu vibrasi itu ketika kita mengutuk diri kita sendiri, itu membuat seluruh sel dalam tubuh kita itu semuanya negatif, dan semua yang kita hadapi semuanya berantakan gitu kan. Sama seperti begini. Makanya ada yang bisa mengatakan bahwa ada perlunya affirmative action atau adanya afirmasi tadi sendiri, kayak tiap pagi aku tuh cantik, aku tuh baik, aku sehat dan sebagainya. Kenapa? Karena apa yang kita ucapkan itu akan mempengaruhi semua sel dalam tubuh kita, sehingga mempengaruhi bagaimana kita berperilaku, bagaimana kerja organ tubuh kita dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa hampir 80% sel elemen dalam tubuh kita tuh air gitu kan, sehingga itu akan mempengaruhi bagaimana elemen apa sih namanya dalam misalnya kita baca doa, maka elemen airnya itu akan berbentuk kristal dan lain sebagainya. Banyak penelitian yang mengatakan seperti itu. Pak, oke, sorry, masih tadi luar masih ada beberapa diskusi juga. Jadi itu seperti itu. Jadi penerimaan diri itu penting untuk kita mulai menghargai dan menerima bahwa ada versi-versi yang lain. Setiap perempuan itu diciptakan berbeda. Dan perbedaan itu yang justru membuat perempuan itu menarik kita. Bayangin kalau semua orang itu seperti siapa yang cantik? Angelina Jolie misalnya. Semua perempuan di dunia seperti Angelina Jolie. Tidak menarik dunia. Winda gitu misal. Kenapa? Jangan jauh-jauh contohnya. Katanya self love, bilang contohnya saya kayak gitu. Oh, ya. Misalkan semua perempuan seperti saya misalnya, apa tidak membosankan hidup ini gitu kan? Makanya ada seperti Kak Zakia, ada seperti Kak Ulfa misalnya, ada seperti Kak Mabruro. Banyak sekali perempuan-perempuan yang itu berbeda dan diciptakan memang berbeda. Usaha-usaha untuk menyamaratakan itu, menyamakan itu adalah salah satu bentuk pembodohan lah istilahnya. Tuhan menciptakan pelangi, tapi kita memaksa buta warna, gitu kan. Tuhan menciptakan ada warna merah, kuning, hijau, biru dan lain sebagainya, gitu kan. Agar kita bisa melihat bahwa perbedaan, bahwa kita menyatakan bahwa merah itu cantik karena kita tidak suka kuning, gitu kan. Saya mengatakan bahwa biru itu indah karena saya tidak suka warna hijau misalnya dan lain sebagainya. Kita bisa membandingkan semua itu karena kita bisa melihat banyak sekali perspektif warna. Bayangkan jika perempuan itu semuanya sama satu misalnya, maka tidak akan ada upaya-upaya kita menghargai dan mensyukuri bahwa kita diciptakan berbeda. Gitu kan. Sama seperti bahwa saya berusaha mengatakan bahwa perempuan itu kita semua itu memang diciptakan sempurna, gitu kan. Justru dari mana sempurnanya? Justru ketidaksempurnaan itu yang membuat kita sempurna, gitu loh. Jadi kayak bayangin kalau hidung saya mancung, terus mukanya harus alis, harus tebal semua, apakah serem gitu kan? Atau bayangkan mungkin ya untuk wanita-wanita mungkin di Arab, India mungkin cantik dan lain sebagainya dengan versinya gitu kan. Cuman tidak semua orang punya, atau tidak apa yang saya katakan tadi, jika sama rata atau sama semua maka tidak akan ada keindahan. Justru estetika muncul dari perbedaan yang semacam itu. Jadi kita perlu menyadari bahwa saya cantik karena kenapa saya cantik? Karena saya cantik karena diri saya sendiri, tidak karena cantik karena lebih cantik dibandingkan yang orang lain. Karena kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, tandanya kita merasa bahwa orang lain jelek.
bahwa oh orang saya lebih cantik dari dia, berarti saya merasa bahwa oh aku lebih tinggi dibandingkan dia gitu kan. Itu yang salah. Bagaimana kita berusaha untuk membandingkan seolah-olah kita menilai bahwa nilai kita lebih tinggi dibandingkan orang lain gitu kan. Itu yang perlu kita rubah, bahwa penerimaan diri sendiri adalah kita merasa bahwa diri kita spesial, tidak ada duplikatnya, hanya satu di dunia ini, dan itu adalah sebuah anugerah, ya kan. Bayangkan banyak sekali sel tubuh yang berusaha untuk kayak kalau kita luka dia berusaha menyembuhkan, ada sistem organ, ada sistem organ yang setiap hari membuat kita bernafas dan lain sebagainya, semua berjuang untuk mencintai diri kita misalnya, untuk membuat kita hidup, sedangkan kita berusaha untuk mengutuk hidup kita gitu kan. Itu adalah upaya yang perlu kita sadari bahwa itu perlu kita hindari gitu kan. Penerimaan diri, self esteem ya kalau nggak salah itu, ya self love lah, menerima diri kita apa adanya, termasuk kelebihan dan kekurangan gitu. Terus ada di sini juga apa nih, ketutup, apalagi yang menjadikan prioritas diri, tentang menjadikan diri prioritas utama tanpa merasa bersalah dan egois. Ada yang istilahnya itu people pleaser ya. People pleaser itu orang-orang yang berusaha untuk memenuhi ekspektasi masyarakat sehingga susah untuk berkata tidak gitu kan. Bisa nggak kerjain ini sehingga dia membebani diri sendiri, sehingga membiarkan orang lain semakin semena-mena terhadap dirinya. Itu yang perlu kita rubah. Biasanya teman-teman yang mungkin kerja di perusahaan dan lain sebagainya, ada relasi kuasa yang membuat seolah-olah kita harus selalu manut, menurut, terus seolah-olah tidak enakan gitu kan. Maka kita harus tega ketika itu berkaitan dengan prioritas diri kita sendiri. Makanya saya katakan bahwa kita harus punya prinsip. Misalnya ada hal-hal yang boleh, ada yang tidak. Misalnya ada sentuhan yang boleh, ada sentuhan yang tidak misalnya, atau ada hal-hal yang perlu kita terapkan terhadap diri kita gitu kan, bahwa misalnya saya tidak mau meminjamkan uang misalnya, itu berkaitan dengan saya berprinsip bahwa saya tidak akan meminjamkan uang maksimal uang 100.000 misalnya. Terus ada orang yang mau pinjam 5 juta dan lain sebagainya, padahal kita sedang butuh uang misalnya. Sehingga saya memberikan itu, saya membuat diri saya menderita misalnya dan lain sebagainya. Maka itu juga perlu dihindari. Kenapa? Karena sekali lagi itu membuat beban pikiran kita meningkat, terus beban masalah kita meningkat juga. Yang ketiga, orang lain belum tentu peduli dengan kebutuhan kita. Dan yang keempat adalah bahwa walaupun tidak kita bantu, orang-orang kadang kita merasa bahwa kalau aku nggak bantu dia akan bla 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 bla, padahal sebenarnya dia tidak berpikir gitu. Jangan-jangan kita adalah bagi satu dari sekian ratus orang yang mungkin berada di circle dia, sehingga walaupun saya tidak membantu misalnya, akan ada orang lain yang membantu. Jadi kita usahakan ada target-target atau ada hal-hal yang kita pegang teguh sehingga kita tidak mudah terombang-ambing, sehingga kita tidak menyakiti diri kita sendiri gitu kan. Terus mitos tentang self love itu mudah. Self love itu proses dan kesabaran, tidak instan, perlu latihan terus menerus, ya kan. Karena kita self love itu adalah upaya mencintai diri sendiri dari sejak bayi sampai sekarang, itu kan. Terus juga self love itu harus selalu bahagia, enggak. Self love itu tidak harus bahagia terus. Kalau katanya siapa ya, saya lupa. Katanya Michelle itu, kalau nggak salah Michelle Zudit pernah bilang bahwa Michelle Zudit ya. Atau apa kata siapa sih, lupa, ada artis yang bilang begini, bahwa tidak ada apa-apa itu adalah sebuah kebahagiaan gitu. Misalkan kita tidak mendengar kabar buruk, walaupun kita tidak mendengar kabar bahagia, kita hanya duduk-duduk misalnya di teras gitu, misalnya lihat orang mondar-mandir, atau kita duduk di sawah melihat memandang, itu kan adalah sebuah kebahagiaan gitu kan. Jadi self love itu kadang misalnya kita terlalu mager, kemudian kita berusaha untuk, atau kita tidak suka makan sayur terus berusaha untuk makan sayur misalnya, itu kan adalah upaya-upaya untuk kita memaksa diri kita agar itu bentuk kita mencintai diri sendiri, karena kita tahu bahwa kita butuh atau asupan nutrisi misalnya. Ada upaya-upaya yang mungkin agak sedikit terhadap diri kita, cuma itu perlu gitu kan. Jadi memang self love itu tidak harus selalu bahagia. Jadi kita menerima semua emosi. Ketika saya sedih, saya terima bahwa saya sedang sedih. Saya akui saya sedang sedih, gitu kan. Saya sedang marah, saya tahu sedang marah. Dan saya harus berpikir bagaimana menyelesaikan itu, gitu kan. Atau misalnya
saya gagal ujian misalnya, saya gagal masuk apa gitu kan, saya nangis gitu kan, saya merasa bahwa oh oke, kali ini aku gagal gitu kan, dan saya menerima semua emosi itu. Dia tidak menafikan bahwa oh enggak, kayaknya karena mereka aja curang misalnya dan lain sebagainya. Itu kan adalah bentuk manipulasi terhadap diri kita sendiri, sehingga kita melihat bahwa orang-orang lain itu adalah orang-orang yang salah gitu kan. Itu juga salah gitu. Terus self love itu narsis, self love itu nggak narsis. Jadi self love itu nggak harus selalu berada kayak apa namanya, menunjukkan hal yang baik di depan publik. Kita harus memposting semua yang kita dapatkan dalam bentuk hadiah dan lain sebagainya. Itu nggak senarsis itu. Jadi self love itu menerima diri sendiri, terus juga menerima segala emosi, berusaha merilis, berusaha memahami diri kita, membuat prioritas, terus menjalankan hal-hal yang menjadi target kita. Itu sederhana itu juga merupakan self love gitu kan. Menerima realita bahwa oh oke, aku sedang berada di posisi ini. Ada hal-hal yang mungkin aku sekarang sedang di bawah. Mungkin ada kalanya ada salah satu momen dalam hidup yang membuat mungkin menjadi titik tolak untuk aku naik ke jenjang yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Terus juga nih ada fakta penting kemandirian emosional. Mandiri emosional itu menurutku mungkin sama dengan fase apa tuh namanya, kebijaksanaan. Orang yang bijaksana beda dengan orang yang pintar ya. Orang pintar itu memang dia memiliki kelebihan dalam segi kognitif. Jadi dia bisa berpikir bla bla bla. Tidak semua orang pintar, tidak semua orang pintar itu bijaksana, atau tidak semua orang pintar itu mampu mengelola emosinya. Jadi tapi orang bijak, dia tahu memposisikan diri dan tahu bagaimana mengendalikan emosi. Makanya menurutku untuk sampai ke tahapan bijaksana itu adalah keseimbangan antara kemandirian emosional dan juga kemampuan kognitif, dalam arti bahwa emotional intelligence dan intellectual intelligence-nya sama-sama main. Jadi misalkan begini, saya sedang marah atau ada orang yang mencaci saya misalnya. Saya kemudian berpikir kalau saya misalkan mencaci dia balik, seandainya saya sama aja dengan dia, dan membuat apa namanya, dan saya berpikir bahwa apa yang keluar dari mulut orang itu adalah representasi dari apa yang ada dalam otak dan hatinya gitu kan. Jadi kalau dia suka mencaci ya kayak gitu udah hatinya gitu kan. Dia suka mengatakan yang buruk-buruk ya kayak gitu udah isi otaknya misalnya. Jadi saya berusaha untuk tidak membalas dan apa namanya, memposisikan diri misalnya berada untuk tidak marah dan tidak terlihat marah dan lain sebagainya walaupun kita sedang emosi. Itu adalah bentuk kebijaksanaan gitu kan. Nah, kemandirian emosional yang seperti itu yang susah dan perlu kita latih terus begitu, karena dia tidak selalu paten, tapi dia seperti momentum. Kadang kita bisa mengendalikan emosi, tapi ada di satu momen yang susah untuk sekali mengendalikan emosi misalnya. Yang pertama tuh cara-cara untuk sampai kepada kemandirian emosional, ada kenali emosi, pahami dan terima semua emosi, bahwa terima bahwa saat ini kamu sedang sedih gitu kan. Aku sedang terpuruk, terima bahwa aku sekarang ini sedang gagal, terima bahwa oh saat ini aku sedang misalnya di situasi yang sulit misalnya dan lain sebagainya. Dengan kita mengenali emosi, maka kita akan tahu bagaimana cara mengelola emosi. Misalnya saya gagal ikut ujian misalnya, atau gagal ikut CPNS misalnya. Maka kemudian saya memahami bahwa oh kegagalan ini, saya mengenali bahwa oh emosi yang semacam ini itu ada salah satu fase yang dialami semua orang pasti pernah gagal. Nah, dengan saya memahami emosi, kemarahan, kesedihan dan semua itu, maka saya tahu bagaimana cara mengelolanya. Misalnya menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan itu misalnya, atau menambah mengupgrade diri, kira-kira apa saja yang perlu saya benahi untuk next ikut misalnya ikut CPNS, ikut ujian misalnya. Terus juga ada apa nih, beri batasan yang sehat. Itu sama seperti setting boundaries yang pernah saya jelaskan pertemuan sebelumnya, tentang bagaimana kita memberi, kalau kita sedang berdiri, kita sedang membuat lingkaran, mana orang-orang yang boleh masuk ke dalam lingkaran itu, mana yang tidak. Misalnya saya tipe orang yang introvert misalnya, mana sisi privasi, mana sisi yang kita itu merupakan circle pertemanan kita misalnya. Itu adalah bentuk bagaimana kita mampu apa namanya itu
menjaga kemandirian emosional. Misalnya begini, saya orangnya tidak enakan, misalnya, maka saya memberikan boundaries, saya membuat lingkaran mana yang sekiranya saya tidak terbebani dengan emosional, misalnya people pleaser, saya tidak harus selalu berkata iya ketika dia suruh, misalnya permintaan-permintaan yang saya tidak mampu, saya katakan tidak mampu, misalnya. Itu adalah batasan-batasan karena kita mengenali bahwa saya emosinya begini, saya kemampuan saya begini gitu kan, dan tidak memaksakan diri gitu kan, sehingga seolah-olah kemudian oh kok begini dan lain sebagainya. Kadang kan kita tidak enakan itu membebani diri kita sendiri, sedangkan orang lain mungkin baik-baik aja gitu kan. Aku dong minta tolong dong anterin dari sini ke Surabaya misalnya. Atau aku dong minta tolong dong anterin paket dari sini ke Sumeneb misalnya. Sedangkan teman-teman dari Sampang misalnya kan kayak karena tidak enakan, ya deh nggak apa-apa. Orangnya keenakan, padahal dia tidak tahu bahwa ada batasan-batasan yang mungkin jangan, nggak bisa, itu terlalu jauh. Misalnya tidak bisa karena cuacanya begini dan lain sebagainya. Itu perlu disampaikan. Ada batasan-batasan yang perlu kita tolerir, mana yang tidak bisa kita toleransi. Gitu. Terus ada langkah-langkahnya, yang pertama meditasi, journaling, terus aktivitas yang positif, dan self-compassion. Jadi kalau meditasi itu me time katanya. Jadi ada momen me time tuh nggak harus healing ya. Me time tuh kayak sebelum tidur kita mengingat apa aja yang sudah aku lakukan hari ini. Atau sesekali dalam seminggu kayak kita duduk-duduk di sawah, duduk di tempat yang sepi misalnya, kembali mengingat kira-kira sejauh mana aku sudah berada di mana, apa yang target-target yang kemudian harus aku ini dan lain sebagainya. Itu adalah atau hal-hal yang apakah ada hal-hal yang lebih baik yang kulakukan atau sebenarnya kita sedang mundur ke belakang dengan perilaku yang lebih buruk dan lain sebagainya. Meditasi adalah berusaha untuk melihat diri kita seolah-olah kita berada di luar diri kita sendiri gitu kan, kayak oh aku kemarin begini ya, seharusnya aku tidak begini dan lain sebagainya. Dia menenangkan pikiran, itu mampu membuat kita mengenali emosi dan mengelola emosi untuk sampai kepada kemandirian emosional. Journaling, otak manusia itu berjelimet kayak apa namanya benang kusut gitu kan. Maka untuk membantu membuat jelas apa yang ada dalam pikiran kita, bisa kita tulis. Jadi kayak aku sebenarnya sekarang, makanya journaling itu kalau dalam self dalam mental health ya, dalam ilmu psikologi itu kayaknya menjadi suatu prioritas yang usahakan tiap hari kita journaling, mau ngelakuin apa hari ini, terus kita udah ada kejadian apa hari ini gitu kan. Itu adalah upaya untuk merilis emosi. Aku sehari ini sedih dan lain sebagainya. Membuat itu jelas, itu akan semakin memudahkan kita untuk mengenali emosi dan mengelola emosi. Saya merasa hari ini teman saya begini-begini, saya merasa bahwa seharusnya itu tidak dilakukan. Karena pertama bla 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 bla, upaya-upaya itu akan semakin memudahkan otak kita untuk memproses kira-kira apa yang baik apa yang enggak gitu kan. Terus aktivitas yang positif, lakukan aktivitas yang menyenangkan, itu adalah bentuk mencintai diri sendiri. Misalnya saya suka jalan-jalan, saya suka naik gunung, saya suka ke pantai, ya lakuin aja kalau misalkan kita bisa, jangan nunggu orang lain yang ngajak gitu kan. Kalau mau ya mau aja gitu kan. Atau saya suka makan atau dingin-dingin enaknya kayaknya ini deh dan sebagainya. Atau apa ya, misalnya saya lagi nggak enak ini senja deh di mana misalnya sebagainya. Jadi aku hal-hal yang positif yang kita suka gitu kan. Itu sih adalah salah satu bentuk mencintai diri sendiri. Atau misalnya kalau ada uang aku pengen nonton, ya nggak apa-apa nonton kalau ada uang misalnya. Dan jangan memaksakan diri gitu kan. Ada istilah YOLO dan YONO kan. You only live once, ada yang mengatakan you only need one. Itu salah satu istilah yang antara kita membedakan mana yang egois, mana yang self love. Ada yang kalau you only live once, kadang kamu hanya hidup sekali sehingga seolah-olah kita bebas melakukan apapun gitu kan. Sedangkan you only need one, itu artinya bahwa kita hanya membutuhkan satu sebenarnya. Kita jalan butuh satu sepatu. Tidak perlu kita jalan ke kota A, sepatu A, sepatu kota B, sepatu yang lain misalnya. Sebenarnya itu enggak. Itu hanya pemuasan hal-hal yang berkaitan dengan citra masyarakat. Itu bukan karena keinginan diri kita sendiri gitu. Makanya emosi itu perlu dikenali sehingga kita tidak terjebak dengan standar, sekali lagi standar yang ada di media sosial, yang menjadi tren, yang menjadi bubble, itu namanya tuh saya lupa di istilahnya tuh,
efek bubble ya dalam di media sosial itu yang membuat kalau misalnya saya suka sepatu ini tiba-tiba muncul sehingga seolah-olah aku harus beli ini misalnya. Banyak lah istilah yang seperti atau fenomena-fenomena yang saya juga kadang makanya saya berusaha untuk tidak buka Shopee ataupun marketplace di tengah malam. Teman-teman mungkin juga begitu ya. Jangan buka marketplace tengah malam. Sering hilafkan gitu. Jadi berusaha untuk mengontrol diri sendiri itu penting gitu kan. Bukan berarti saya bisa mengontrol diri saya hari ini, besok bisa gitu kan. Jadi memang harus kita harus belajar terus untuk mengenali emosi memahami diri kita sendiri. Ada self compassion, bersikap baik tadi. Kalau saya lagi suka makan rujak ya udah makan rujak ya, atau suka makan ini ya udah makan aja yang tapi kita juga harus mengontrol diri kesehatan. Menjadi sehat itu juga salah satu bentuk mencintai diri sendiri, tidak begadang misalnya, karena kita tahu bahwa tidur setelah jam 12 siang itu mengurangi usia kita atau merusak organ-organ tubuh kita, bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah jika dilakukan secara terus-menerus misalnya, atau apa ya lagi ya, banyak lah hal-hal yang itu membuat diri kita semakin berubah gitu kan. Ini ada self compassion, terapi, dukungan. Jadi ada beberapa gejala fenomena gejala kejiwaan yang itu mungkin yang pertama bisa dengan self love, bisa dengan self compassion. Kita menyayangi diri kita sendiri, teman ada beberapa yang perlu penanganan khusus. Saya pernah satu kejadian itu, mungkin teman-teman juga punya teman yang seperti ini barangkali yang sekiranya perlu bantuan medis. Saya pernah ada teman waktu itu yang dia mulai melukai diri sendiri hanya karena hal sepele gitu kan, dan dia diajarkan itu dijadikan sebagai ancaman agar dia tidak ditinggalkan gitu kan. Di satu sisi kita tahu bahwa kita menyakiti diri sendiri itu adalah merupakan bentuk self compassion, atau kita sedang menyakiti diri sendiri ini bukan self love gitu kan, itu sedang apa sih, itu sudah gejala kejiwaan gitu kan, sehingga seolah-olah kita merelakan tubuh kita disakiti oleh diri kita sendiri hanya karena orang lain yang belum siapa-siapa misalnya. Nah, hal yang semacam itu bukan lagi hal-hal yang bisa ditoleransi, tapi butuh terapi. Jadi perlu entah karena ada trauma di masa lalu, entah karena ada hal-hal yang mengganggu atau hal-hal yang tidak bisa dia rilis emosinya, sehingga perlu tidak hanya self compassion, tapi harus ada orang lain, harus ada pendampingan profesional. Terus juga ada support system. Usahakan circle yang ada di situ itu adalah circle-circle yang positif sehingga membantu dia untuk keluar dari lingkungan-lingkungan yang toksik, keluar dari usaha-usaha untuk bunuh diri gitu kan. Sampai pernah ada teman saya tuh sempat cerita bahwa ada orang-orang yang karena dia ingin bunuh diri, jadi setiap melihat sesuatu itu dia sedang merekayasa cara-cara bunuh diri. Misalnya melihat gunting, kayaknya bisa nih ditusuk gitu kan. Melihat silet, oh bisa nih Pak. Jadi dia selalu merekayasa upaya-upaya bunuh diri gitu kan. Sehingga kadang dia menelpon teman saya itu untuk ditemani gitu kan, supaya dia minimal dibantulah untuk ngedistract agar dia tidak melakukan upaya bunuh diri itu. Ya hal semacam itu memang tidak hanya bentuk fenomena lagi, tapi sebagai bentuk gejala-gejala kejiwaan yang itu perlu bantuan orang lain dan perlu didampingi, tidak hanya dari keinginan diri sendiri. Karena sekali lagi mood atau mental atau emosi itu memang seperti fluktuatif lah, naik turun gitu kan. Manfaat kemandirian emosional adalah hubungan sehat. Jadi hubungan pertemanan sehat, hubungan dengan relasi asmara juga sehat, hubungan dengan orang tua, masyarakat, semuanya sehat. Kenapa? Karena kita tahu mana yang bisa kita kontrol, mana yang tidak bisa kita kontrol. Kita bisa mengendalikan emosi sehingga tidak mudah tantrum, sehingga tidak mudah bisa memahami orang lain, bisa menghargai orang lain. Yang kedua, percaya diri. Saya tahu bahwa ketika kita sudah mencintai diri sendiri, maka aura dan vibes positifnya tuh keluar gitu kan. Bayangin kalau teman-teman lagi pengen keluar rumah pakai baju favorit kalian, rasanya beda dengan ketika kalian tidak percaya diri karena pakai baju yang tidak kalian suka. Seperti itulah percaya diri. Jadi ketika
saya pakai baju favorit saya, seolah-olah aura dan saya merasa bebas aja gitu kan, ya kan, itu masih soal baju gitu kan. Bayangkan kalau kita sudah menerima diri kita sendiri, entah apapun yang kita pakai, itu akan menularkan hal-hal yang positif dan aura kita keluar gitu. Maksudnya begini, saya berada di lingkungan yang membuat kita insecure, misalnya lingkungan yang aku kayak aku seperti butiran debu, remahan rempeyek, atau misalnya seperti apa tuh, remahan roti yang ada di apa tuh dan lain sebagainya gitu kan. Itu kan membuat diri kita kecil sehingga aura tidak keluar, saya merasa diri saya buruk, maka kemudian buruk beneran gitu. Karena itu sudah seperti sihir yang mantra yang kita baca dan itu merubah diri kita gitu kan. Makanya afirmasi positif itu penting sehingga meningkatkan percaya diri dan penerimaan diri. Yang kedua, sampai kepada kebahagiaan. Ada yang bilang bahwa kebahagiaan itu tidak bisa dicari karena semakin kita mencari kebahagiaan kita tidak akan pernah bahagia. Tapi bahagia itu selalu berada seperti nafas yang menemani kita selama kita hidup gitu kan. Dan sekali lagi, bahagia itu tidak harus senang, tapi bahagia itu adalah ketenangan juga kebahagiaan, atau tidak terjadi apapun itu juga kebahagiaan. Makanya kebahagiaan itu tahapnya bukan hanya tahapan emosional saja, tapi tahapan yang sudah kepada, kalau katanya siapa kemarin itu mengatakan bahwa kebahagiaan itu kayak apa ya, sudah levelnya itu metafisika gitu. Bahagia itu bukan hanya senang itu bagian dari kebahagiaan, tapi bahagia itu lebih dari senang. Gitu. Jadi kayak ya itulah susah untuk menggambarkan kebahagiaan. Cuma sekali lagi jangan dicari, rasakan aja kebahagiaan itu. Sedih, senang dan lain sebagainya, terima aja semua sehingga kita merasa bahwa oke, saya hidup dan itu konsekuensi dari hidup. Kesimpulannya, self love adalah kunci kemandirian sosial. Yang kedua, mulailah mencintai diri sendiri mulai detik ini. Yang ketiga, jangan takut mencari bantuan jika perlu. Misalnya saya merasa bahwa kayaknya aku mulai terganggu bla bla bla. Jangan takut untuk menceritakan kepada teman yang kalian percaya, membantu ke psikolog. Semua orang yang ke psikolog itu tidak semuanya gila. Ingat itu. Jadi kalau kamu ke psikolog gila ya misalnya, enggak ya. Jadi orang-orang yang ke psikolog itu bukan orang gila gitu kan. Gitu kan, ada beberapa orang yang susah untuk mengenali emosi sehingga dia membutuhkan profesional, bisa aja begitu. Karena stereotip orang awam kadang mengatakan bahwa psikolog itu hanya menangani orang-orang gila. Padahal gila aja sih perlu kita pertanyakan kembali, gila yang semacam apa gitu kan. Terus Anda pantas bahagia dan mandiri. Sekali lagi, kita adalah manusia yang diciptakan satu-satunya dan tidak ada duplikatnya, dan kita berhak bahagia gitu kan. Sebelum membahagiakan orang lain, maka diri kita sendiri perlu bahagia gitu kan. Untuk memberi makan orang lain, beri makan diri kita sendiri. Makanya sebelum mencintai orang lain, cintailah diri kita sendiri. Itu sih sedikit tentang self love dan perempuan, mitos mitos dan fakta tentang kemandirian emosional. Itu sih, sisanya sharing-sharing aja karena saya kebetulan membantu menjadi pemantik aja untuk diskusi-diskusi kita selanjutnya. Silakan saya kembalikan lagi ke Kak Zakia. Oke, Kak Winda, terima kasih ya. Sepertinya sudah benar-benar layu. Teman-teman yang juga mungkin sudah capek, sudah lelah karena seharian, mungkin ada yang sudah bekerja, ada yang kuliah dan lain sebagainya. Oke, terima kasih untuk penjelasan detailnya, Kak Winda, untuk perwakilannya menjadi narasumber dadakan ya. Terima kasih untuk ilmunya, banyak sekali hal yang bisa kita ambil dari penjelasan Kak Winda tadi. Jadi teman-teman, kita sudah ketahui bersama bahwa ternyata definisi dari self-love itu enggak sesederhana yang kita pikirkan di awal. Sama tadi saya juga mikir ya hanya sekedar mencintai diri sendiri gitu, gak berpikir luas, gak berpikir ternyata self love itu begitu lebar, luas, panjang, pokoknya banyak. Nah,
Jadi kita dari pembahasan kali ini kita bisa tahu bahwa self love yang sering kali kita pikirkan, apa namanya, self love itu bukan berarti kita menjadi seseorang yang egois atau narsistik, melainkan apa ya, self love ini ada keterkaitannya gitu ya, memiliki hubungan yang positif, yang baik dan seimbang dengan diri kita sendiri. Kemudian yang dikatakan dengan kemandirian emosional itu bukan tentang kita perempuan selalu menjadi kuat dan tidak pernah menunjukkan emosi, tapi melainkan tentang bagaimana kita memiliki kemampuan untuk mengenali kita, mengenali diri kita sendiri, mengontrol emosi yang sudah Kak Winda tadi sampaikan, kemudian mengelola emosi kita sendiri kayak gitu. Pokoknya dari self love itu kita banyak belajar bahwa kita sebagai perempuan mampu mengembangkan apa ya, kemandirian emosional dan self love itu dengan cara mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Ya, self love itu bukan egois, bukan apa tadi yang sudah Kak Winda jelaskan, penerimaan diri ya kan Kak Win, kemudian self reward, kemudian prioritas diri. Jadi self love itu nggak melulu kita kudu bahagia gitu ya, tapi berusaha gitu melakukan sesuatu ya menuju bahagia kayak gitu. Tapi nggak selamanya kita bahagia kayak gitu. Kadang ada sedihnya. Yang udah aku pribadi tangkap dari tadi, cuman kayaknya mata udah kadang nggak fokus gitu, ini sampai mana ya kayak gitu. Pokoknya dari itu semua, dari pembahasan self love dan perempuan, mitos dan fakta tentang kemandirian emosional ini, kita banyak belajar bahwa self love dan kemandirian emosional itu merupakan dua konsep. Dua konsep apa? Dua konsep yang begitu urgent bagi kita seorang perempuan dalam mencapai apa, puncak apa proses menuju bahagia gitu ya. Dan kebahagiaan dan kesuksesan itu tidak selalu diukur dari tekanan dan ekspektasi orang-orang di luar atau di lingkungan kita kayak gitu ya. Konsep kita mampu memiliki hubungan yang positif dan seimbang. Jadi kita bisa memadu padankan dua hal itu. Ya, begitu. Dengan begitu kita bisa menjadi, insya Allah kita bisa menjadi perempuan yang lebih mandiri, lebih baik, lebih berani, lebih semangat, lebih percaya diri, bahkan merasa lebih cantik. Kayak gitu ya. Terima kasih Mbak Winda untuk pemaparannya. Semoga kita menjadi perempuan yang lebih ya. Terima kasih ya. Saya sebagai host pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman tim atau kru siniar.co ya, siniar.co enggak sih ya. Ini keren banget, seru banget semua pembahasan yang dibahas dari awal. Saya meskipun gak ikut live Zoom-nya karena memang baru download karena mau jadi host ya. Saya pantau di YouTube-nya mulai dari kemarin. Memang materinya bagus-bagus dan relate banget dengan pengalaman atau kehidupan sehari-hari kita. Gitu. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf yang tiada batasnya. Kalau ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan di hati teman-teman semua, mohon dimaafkan karena saya manusia yang sempurna hanya
Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Kalau ada salahnya itu dari setan. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kelemahan dan ya kekurangan. Terima kasih. Akhiran dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh foto dulu Kak sekalian. Oke. Cam dong, yang bisa on cam. Aku udah buka kerudung. Ketahuan nih baru bangun, jangan-jangan nih. Kok letterteb. Saya itu dulu. Apa sih jelas akibat Winda ini Anis kun. Kak, ini Kak mana nih Kak Ozi nih? Waduh, Oh, punya saya. biasanya dia Jangan. hadir terus, jangan-jangan dia. Jangan-jangan dia lagi tidur. Ini siapa nih? Oke, saya hitung ya. Jangan bisa. Oke. Oke, tunggu deh. Nggak tahu ini fiturnya nggak bisa. Waduh, entah harus ganti Zoom atau ganti HP tuh Kak. Oke, jangan lupa teman-teman minggu depan kita ada diskusi juga tentang Open donasi, Kak. pendonasi. Boleh nanti Kak saya bantu share-nya, Enggak. buatin flyernya dulu dibuatin, nanti kita bantu share. Ada nih. Ya teman-teman, mohon izin Kak Winda dan juga Kak Sagia. Ini teman-teman, bagi teman-teman yang mau ngirim karya ke sinar.co, silakan bisa melalui email kami, yaitu redaksi.siniar@gmail.com, atau bisa melalui Kak Winda atau ke saya atau admin yang ada di grup ya, grup siniar itu ya. Dan selain itu bagi teman-teman yang membutuhkan sertifikatnya, nanti bisa menghubungi saya atau bisa menghubungi admin dari grup siniar Siniar Talks gitu ya. Nanti insya Allah akan segera kami kirimkan bagi yang membutuhkan. Oke, makasih Kak. Siap. Oke, itu ya. Ya nanti kita diskusikan ya Kak ya, misalkan mau pakai Google Meet boleh sih sebenarnya. Nanti kita diskusikan aja mungkin. Enak itu sih, punya aku ngelak terus dari tadi keluar masuk. Iya ya, memang Zoom ini agak kapitalis memang ya untuk orang-orang yang seperti kita yang paketannya agak atau jaringan agak susah. Boleh dong open cam? Kita foto dulu. Oh, foto lagi? Belum tadi, belum saya pencet. Oh belum, oke. Ya, 1, 2, 3, smile. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa di kajian minggu depan. Oke, makasih ya. ya. Teman-teman, bagi teman-teman yang mau jadi moderator juga di kajian-kajian selanjutnya, nggak apa-apa, bisa menghubungi kami ya. Atau barangkali ada yang mau jadi pemateri, bisa mengajukan diri gitu ya. Langsung chat admin siniar.co gitu ya. Oke. Insyaallah. Ya, terima kasih teman-teman. Mari kita keluar bersama-sama dengan pembacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Kak Nurul Fadila Iman bisa jadi moderator. Jadi, saya moderatornya minggu depan ya? Gimana nih? Loading guys. Aku sendiri.